Oke, benar-benar kalian minta tolong ya. Untuk memperhatikan. Baiklah, oke. Selamat pagi semua. Pagi. Sini minta tolong ya, yang di rumah ada sini. Masa belakang ibu. Oke, apa kabar hari ini? Ya, kalau begitu kita tepuk semangat dulu ya, seperti biasanya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk menyiapkan ya. Oke, ya, siapkan. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Komang Ari. Komang Ari. Hadir. Kadek Tangkas. Hadir. Naila. Hadir. Made Purnama Dewi. Hadir. Nur Aziza. Hadir. Nur Rahman. Hadir. Nur Zahra. Hadir. Pradita Ganes. Hadir. Alfa. Baya. Rasia. Alfa. Alfa juga. Safa. Hadir. Hadir. Reski. Hadir. Dede Pasir Mahardika. Hadir. Hadir. Oh iya, lagi satu duanya Toha. Hadir. Oke, hadir. Jadi 2 yang Alfa, sisanya hadir ya. Oke, Mas. Oke, Ibu bacakan dulu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Bisa didengar? Yang pertama, siswa diharapkan dapat menceritakan apa itu peristiwa alam. Yang kedua, menceritakan peristiwa alam yang pernah dialami, dilihat maupun didengar. Yang ketiga, menjelaskan isi gambar seri tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya, mendefinisikan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Membedakan kondisi lingkungan sehat dan tidak sehat. Mengidentifikasikan penyebab pencemaran terhadap kesehatan. Menjelaskan pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatan. Mengenal dan menggunakan konsep bilangan cacat dan memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan maupun pengurangan. Selanjutnya, mengekspresikan gagasan imajinasi dengan musik-musik dalam berkarya seni, menyanyikan lagu anak-anak dengan syair yang benar di hadapan anggota kelas lainnya. Oke, Ibu mohon perhatiannya ya. Selanjutnya, apa ada yang masih ingat tentang apa yang kita pelajari kemarin? Ada yang masih ingat? Tema atau pembelajaran kita kemarin itu tentang apa? Tentang apa kemarin? Tentang permen? Tentang apa kemarin? Siapa? Temanya kita kemarin yang kita pelajari itu tentang apa? Ayo, siapa bisa jawab? Ya, siapa apa? Ya, betul. Kegemaran. Apa itu kegemaran? Kegemaran atau hobi? Hobi. Oke. Benar sekali. Berarti kalian masih mengingat ya tentang apa yang kita pelajari kemarin ya, mengenai kegemaran atau hobi.
bencana alam yang biasa kita alami atau yang terjadi ya. Dapat satu-satu. Sama-sama ya. Sama-sama ini sama ya. Oke, sekarang siapa yang mau bantu ibu untuk menceritakan dialognya? Ya, semuanya dapat ya. Ini samaan ya. Siapa yang mau bantu ibu maju ke depan untuk membacakan dialognya? Mari maju. Maju di depan. Mari tidak bisa. Oh, belum bisa. Iya. Siapa? Laila. Maju di atas Laila. Ewi, maju di atas Ewi. Dika maju. Dika, siapa? Berapa orang ini? Oh, 3 orang aja ya. Oke. Di depan sini nak? Depan sini. Depan sini. Oke, ibu harap kalian menyimak ya cerita tentang peristiwa alam yang biasa kita lihat, kita dengar ya. Siti ya. Ini maju. Kamu Budi ya. Oke. Dengar ya, perhatian ya. Oke. Perhatikan temannya. Oke, mulai. Tadi malam aku dengar berita kalau ada gunung meletus di tempat yang jauh dari sini. Wah, gunung meletus, apa itu berbahaya? Iya, katanya ada lava yang keluar dari gunung. Terus ada abu juga yang menyebar ke udara. Lava itu apa sih? Lava itu batu cair yang sangat panas. Kalau keluar dari gunung bisa membakar apapun yang dilewatinya. Kenapa gunung bisa meletus ya? Aku pernah baca karena ada tekanan besar dari dalam bumi. Jadi gunung itu seperti pecah karena enggak kuat menahan tekanan. Oh gitu, jadi kalau ada gunung meletus kita harus menjauh ya? Betul, kita harus dengan informasi dari petugas. Biasanya ada peringatan dulu kalau gunung akan meletus. Dan kamu, kalau ada abu, kita pakai masker supaya tidak masuk ke hidung dan paru-paru. Iya, kita juga harus membantu orang-orang yang tinggal dekat di gunung supaya mereka aman. Kalian tahu banyak ya, aku jadi paham sekarang. Makanya kita harus rajin belajar tentang alam supaya bisa tahu cara menghadapinya. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk temannya. Pintar ya, sama membaca ya. Oke, dari cerita yang sudah kalian dengar dan kalian baca, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang didapatkan dari cerita ini? Menceritakan tentang apa? Anak meletus. Apa ya? Peristiwa alam yaitu? Ya, gunung meletus. Gunung meletus. Oke. Apa itu gunung meletus? Lava. Nah, kenapa bisa terjadi gunung meletus? Karena apa? Tekanan besar dari dalam bumi. Iya, betul sekali. Karena Tekanan besar dari dalam bumi. iya, betul sekali. Karena adanya tekanan besar dari dalam bumi. Oke, pintar. Oke, selanjutnya Ibu akan menceritakan sedikit tentang peristiwa alam. Yang pertama itu peristiwa alam
tanah longsor itu saat tanah di bukit atau di gunung jatuh ke bawah. Biasanya tanah ini membawa pohon, batu, atau segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Bagaimana cara menghindari tanah longsor? Kalau terjadi tanah longsor, kita harus apa? Yang pertama kita harus lari atau menyelamatkan diri. Oke. Yang kedua, bagaimana cara mencegah terjadi tanah longsor? Kalau tadi yang menyebabkan tanah longsor kan penebangan hutan. Kalau mencegahnya yaitu menanam pohon. Betul sekali. Selanjutnya, selain menanam pohon, kita juga jangan membuat rumah di lereng atau di atas bangunan yang curam. Betul sekali. Selanjutnya, peristiwa alam selanjutnya yaitu gunung meletus. Seperti tadi yang kita tahu, gunung meletus itu sangat berbahaya. Siapa pernah lihat gunung meletus? Belum pernah lihat gunung meletus? Di berita yang belum pernah lihat? Belum pernah lihat? Pernah? Ya, bagaimana sih gunung meletus itu? Apa yang dikeluarkan? Lava. Ya, kalau misalnya kita terkena lavanya itu sangat berbahaya. Kita bisa terbakar. Oke? Ya. Selanjutnya, peristiwa alam, tsunami. Tsunami, siapa pernah lihat tsunami? Atau video tentang tsunami Mang Ari? Bagaimana itu tsunami? Tidak tahu tsunami? Apa? Ya, ombak yang besar. Oke, betul. Tsunami. Tsunami adalah gelombang udara laut yang sangat besar dan kuat. Gelombang ini datang dari laut ke daratan dengan sangat cepat dan dapat menyebabkan kerusakan di sekitar pantai. Oke. Bagaimana sih tsunami bisa terjadi? Yang pertama, karena gempa di bawah laut. Tsunami sering terjadi karena gempa bumi di bawah laut. Kalau tanah di dasar laut bergeser, air laut yang ada di atasnya ikut bergerak. Ini yang membuat ombak jadi besar, yang menggulung-gulung itu lama-lama menjadi ombak yang besar. Ya. Selanjutnya, gunung Merapi di laut meletus. Ada yang pernah lihat gunung Merapi di laut? Ya, di televisi itu ada ya, biasanya di koran. Jalan ya. Kalau ada gunung Merapi di bawah laut yang meletus, dia bisa mendorong udara laut dengan keras. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Oke, tanah longsor di laut. Nah, kadang ada tanah atau batu yang jatuh ke laut dari gunung. Itu yang dimaksud ya. Ini juga bisa membuat gelombang besar seperti terjadinya tsunami. Bagaimana cara kita bisa aman dari tsunami? Misalnya, bagaimana? Oke, betul sekali. Yang pertama kita bisa cari tempat yang lebih tinggi atau naik ke atas gunung, ke atas bukit ya. Apalagi? Kalau misalnya kalian berada di pantai, baru tiba-tiba ada ombak besar, kalian harus apa? Lari. Waspada, lari, cari tempat yang aman. Betul. Baru kalian juga harus rajin mendengarkan berita, rajin melihat perkiraan cuaca. Kalau hujan jangan pergi ke pantai. Oke. Selanjutnya peristiwa alam apa lagi? Selain tadi tsunami, gempa bumi, gunung meletus, apa? Apa yang sering terjadi dan baru-baru kita alami? Apa? Banjir. Ya, betul. Banjir. Apa itu banjir? Banjir itu semacam air yang naik. Oke. Kalian tahu banjir terjadi saat air terlalu banyak
Selanjutnya apa? Penebangan hutan secara liar. Betul sekali. Kalau pohon-pohon membantu menyerap air hujan. Ketika pohon itu ditebang, maka airnya langsung mengalir ke sungai atau ke tempat kita tinggal. Betul sekali. Cara mencegah banjir. Cara mencegah banjir bagaimana? Dika, bagaimana cara mencegah banjir? Tidak membuang sampah sembarangan. Kalau Dika? Tidak menebang pohon. Ya, tidak menebang pohon. Apa? Cara mencegah banjir salah satunya? Oke, itulah ya, bersama-sama kita harus yang pertama tidak menebang pohon sembarangan. Kita bisa menanam pohon sebanyak-banyaknya, pohon yang aman ya. Jangan tanam pohon yang besar dekat rumah, karena nanti kalau banjir atau angin besar itu dapat mengancam keselamatan kita. Kita harus menjaga kebersihan bersama-sama. Oke. Selanjutnya ibu akan bagikan tugas setiap kelompok ya. Oke, ibu mau kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian, karena ini ibu akan nilai nanti ya. Diskusikan ya. Sini, mari ke sini. Tuliskan di bawahnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Saya ngerti kan? Ya, itu. Ini peristiwa apa sih namanya? Ini peristiwa alam Pak ya, banjir. Ini kan cermati gambar di atas bersama teman kelompok Anda dan tuliskan peristiwa alam apa ini namanya? Apa? Banjir. Lalu diskusikan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Ya, oke. Tulis di bawahnya ya. Tulis nama kelompoknya. Begitu juga di sini ya. Tulis nama kelompoknya ya. Gimana, Bu? Di bawahnya. Ya, diskusikan sama teman kelompoknya ya. Iya, dituliskan sama langsung diskusikan. Gambar apa ini? Bukan gambar maksudnya peristiwa alam apa ini? Bukan banjir. Cari pokoknya. Ini peristiwa alam apa? Ya, betul. Ini apa? Enggak, kenapa ini bisa roboh semua itu? Karena apa? Ya, betul. Itu peristiwa alam yang gempa. Oke? Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, kita semuanya ya, kerjakan diskusinya tadi mengenai salah satu peristiwa alam. Oke, sekarang ibu minta satu perwakilan untuk maju ke depan membacakan hasil dari pengamatannya tentang peristiwa alam. Cepat. Di sini kelompok A siapa, kelompok B siapa, kelompok C siapa? Maju. Ya, kelompok C dulu. Ya, kelompok C sudah maju. Oke, bacakan hasilnya. Bacakan soalnya ya, baru hasilnya ya. Oke. Bacakan dulu anunya. Oke. Cermatilah gambar di atas bersama teman kelompok Anda dan tulis Perhatikan ya, peristiwa alam apa yang terjadi, lalu diskusikan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Peristiwa alam apa ini, Dika? Banjir, Oke, banjir. Mengapa hal ini bisa terjadi? Satu, karena membuang sampah sembarangan ke sungai, oke, selanjutnya dan menembang pohon secara liar. liar. Oke, makasih Dika. Beri aplaus untuk temannya. Beri aplaus untuk temannya. Ya, beri aplaus untuk temannya. Oke. Sana dulu ya, mau belajar ya. Oke.
bersama teman kelompok Anda dan tuliskanlah peristiwa alam yang kalian alami. Kan mengapa hal itu bisa terjadi? peristiwa alam apa ini namanya Toha? Tsunami. Kenapa tsunami bisa terjadi? Karena satu, Buang sampah sembarangan, penebangan penebangan liar, Oke. ombak bumi di bawah laut, tanah longsor di laut, gunung berapi di laut. Oke, beri aplaus untuk temannya. Peristiwa alam apa tadi ini? Tsunami. Kenapa tsunami bisa terjadi? Bacakan salah satunya. Apa? Karena apa? Karena membuang sampah sembarangan, sama penebangan liar, dan gempa bumi di bawah laut. Selanjutnya kelompok A, lanjut. Ya. Di dalam bumi. Iya, tidak apa. Maju saja bacakan hasilnya. Cepat maju mana? Maju nak. Iya, iya, maju. Nggak boleh malu-malu ya. Semua di sini belajar, oke? Seperti gambar di atas berikut bersama-sama kelompok Anda dan tuliskan peristiwa alam apa yang terjadi lalu diskusikan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Tekanan besar larva di dalam bumi. Ini peristiwa alam apa namanya? Nela? Asisa? Gunung meletus. Kenapa gunung meletus bisa terjadi? Karena tekanan besar di dalam Bumi. betul. Beri aplaus untuk temannya. Oke, itulah beberapa peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita. Apa peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita? Sebutkan satu. Gunung meletus. Banjir. Ya, tsunami. Gempa. Apa lagi? Ya, tanah longsor. Itulah beberapa peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita. Yang bisa terjadi di sekitar kita, yang sering kita lihat, kita dengar, maupun kita rasakan sendiri. Siapa pernah kebanjiran? Belum pernah kebanjiran. Siapa pernah rasakan gempa? Nah, semua pasti sudah pernah rasakan gempa. Jadi sudah tahu ya, kalau ini banjir, ini banjir, ini gunung meletus, ini tsunami, kalau ini longsor. Ya, betul sekali. Selanjutnya, lihat di sini ya, semua lihat di sini ya. Ibu akan memperlihatkan video animasi mengenai peristiwa alam ya.
Oke, itulah peristiwa alam atau bencana alam yang biasa terjadi di sekitar kita. Oke, tadi ada ibu dengar bencana alam itu bisa terjadi akibat campur tangan manusia. Ada yang tahu apa maksudnya itu? Ya, bagaimana itu manusia bisa menyebabkan terjadi bencana alam? Ya, menebang pohon secara liar, baru membuang sampah sembarangan. Oke, pintar sekali. Berarti kalian sudah menyimak videonya dengan baik dan benar ya. Oke. Oke, sebelum ke tahap ini, ada yang mau bertanya atau ada yang memiliki pertanyaan? Ada yang memiliki pertanyaan? Paham? Semuanya sudah paham? Paham. Sudah mengerti? Betul. Betul. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, ibu mau memperlihatkan kalian sebuah gambar. Oke. Biasanya kalau terjadi bencana alam di daerah lain, apa yang kita bisa lakukan? Menolong dengan cara apa? Aziza menolong dengan cara apa? Membantunya. Ya, membantunya dengan cara apa? Datang langsung ke tempatnya. Berani? Bisa kalau ada gempa berani datang ke tempatnya? Ada banjir berani datang ke tempatnya? Tentu tidak. Oke. Apa yang dapat kita lakukan? Kalau orang-orang besar kan mungkin berani ya, seperti yang terlihat pada gambar ini. Terjadinya peristiwa banjir, orang-orang datang menolong. Ya. Apa yang bisa ini? Ini, kalian bisa apa namanya? Apa bahasanya? Kita bisa menolong dengan cara memberikan bantuan berupa beras, apa lagi? Minyak, apa lagi? Sirup, minuman, makanan pokok, pakaian. Oke? Kita bisa menolong orang yang kena bencana alam dengan cara apa, Mari? Dengan cara apa tadi? Ya, mohon ya untuk disimak ya. Kan tadi Pak Guru sudah bilang kalau kita belajar jangan menghayal. Kakinya Toha turunkan ya nak. Oke. Ini contohnya ya, kita bisa datang ke tempat posko, biasa namanya posko bencana alam. Kita bisa memberikan pakaian yang layak pakai, makanan pokok, baik itu berupa beras, minyak, minuman dan lain-lainnya ya. Oke. Lanjut ke contoh soal. Misalnya, yang pertama, Doni mempunyai uang sebesar 10.000 dan Ratna mempunyai uang sebesar berapa? 5.000. Mereka sepakat menyumbang uangnya kepada korban bencana alam. Oke, anggap saja korban bencana alam terjadi itu banjir. Sebanyak Rp 12.000. Berapa sisa uang mereka? 3.000. Siapa bisa maju? Saya Siapa? Ya, maju. Kerjakan di sini. Nggak apa nak sini. Nggak apa sini. Ibu yang tuliskan. Kamu yang cepat. Berapa? Siapa mau maju?
ya. 10 ribu tambah 5 tambah berapa? Ya. 10 tambah 5. Oke. 15. Ya, baru soalnya mereka sepakat menyumbang uangnya kepada korban bencana alam sebanyak 12.000. Artinya dia apa? Kurang. Dikurang ya, dikurang 12.000. Di bawahnya lagi sini 12.000. Berapakah sisa uangnya? Kurangi dulu nak. Kurang. Ya. 15 kurang 12. Oke. Ya, beri aplaus dulu untuk temannya. Oke. Berapa sisa uangnya? 3.000. Sebanyak 3.000. Tidak disumbangkan. Oke, nomor 1 sudah mantap sekali. Nomor 2, siapa yang mau maju? Untuk menyumbang korban gempa bumi, Pak Dusun mempunyai 5.000 kilo beras. Pak Lurah menyumbang 3.000 kilo beras. Berapa yang baru terangkut? Beras yang baru terangkut sebanyak 7.000 kilo beras. Berapa sisa beras yang belum terangkut? Sama kayak itu, sama mengerjakan. Dika mau? Naila? Tangkas? Mangari? Sama jadi nak. Ini penjumlahan dan pengurangan. Ya, 5.000. Tinggal kalian tambah 5 tambah 3 dulu. Baru nanti dikurang 7. 3 tambah 5 dulu. Ya, 5 tambah 3. Baru nanti dikurang 7. Kasih dulu kesempatan kamu mau? Gampang sekali. Naila, maju. Ibu ajarin cepat. Maju. Bisa? Oke, maju. Tika. Nomor 2 sebelah sana, Tika. Nomor 2, oke. Pak Dusun menyumbang 5.000. 5.000, oke. Baru Pak Lurah menyumbang 3.000. Dia nambahin lagi 3.000. Berapa jumlah keseluruhan berasnya? 5 tambah 3? Ya, pintar. 8. Oke, 8 kilo beras. Beras, datanglah mobil itu, gudu. Datang mobil dan dia cuma mengangkut sebesar 7.000. Dikurang, ya. Dikurang 7.000 nak. Kan 7.000 yang diangkut ya. 7.000. Berapa sisa berasnya? 0, ya. 1 baru. Berapa ini? 1. Beri aplaus dulu untuk temannya. Oke. Berarti beras yang belum terangkut sebanyak 1.000 kilo. Oke. Kalau misalnya lagi satu ini ya, lagi satu misalnya Naila kasih
bencana alam. Oke. Selanjutnya kita menyanyi dulu yang berkaitan dengan alam. Ya, lihat kebunku. Betul sekali. Ibu akan putarkan musiknya ya. Jaringannya masih bermasalah. Oh iya, lagi satu ibu lupa tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Siapa bisa kasih contoh? Lingkungan sehat seperti apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Contoh lingkungan sehat itu seperti apa? Seperti Tidak membuang sampah sembarangan. iya, betul. Tidak membuang sampah. Lingkungan yang bersih itu adalah lingkungan di mana tempat kita merasanya nyaman. Kalau di kelas ini termasuk lingkungan apa? Di kelas ini lingkungan bersih atau lingkungan tidak bersih? Tidak bersih. Dika, lingkungan apa menurutnya Dika? Tidak bersih. Lingkungan bersih? Kenapa lingkungan bersih? Karena apa? Karena apa Ziza bilang kelas ini adalah lingkungan bersih? Tidak bersih. Tidak bersih. Tidak bersih? Tidak bersih. Ya, kelasnya termasuk lingkungan tidak bersih karena masih ada banyak sampah. Oke, nanti kalau sudah disapu, dipungut sampahnya, itu baru namanya lingkungan yang bersih. Oke, kita nyanyi ya, sama-sama. Jangan ada yang duluan belakangan. Siapa yang menciptakan lagu Kebunku? Iya. Siapa? Ibu Sun. Ibu Sun, oke? Jadi sama-sama ya, tepuk tangan ya. Betul. Bapak naik pangkat, ibu jadi guru, itu nggak ada ya. Itu nanti berangkat penciptanya orang ya. Jadi sampai apa tadi itu? Indah ya, sampai semuanya indah. Oke. Lagu nasional
lagu ini menceritakan tentang sesuatu misalnya dari bencana alam. Ada keluarganya yang meninggal, ada keluarganya, ada anak-anak yang tertimbun, gitu. Jadi penting kita untuk menjaga lingkungan kita agar hal ini tidak terjadi ya. Pasti sakit rasanya kan kehilangan keluarga, kehilangan orang tua, oke? Waktu gempa di Palu itu banyak orang tuanya yang pergi, yang langsung ditelan ke bawah tanah akibat longsor. Banyak hal-hal yang terjadi, ada anaknya yang meninggal, orang tuanya yang meninggal, banyak yang terjadi ya. Jadi selama orang tua kita masih ada, sayangilah mereka. Kita tidak tahu sampai kapan mereka akan hidup, ya. Kita tidak akan tahu. Pasti ada yang ingatkan tentang COVID-19 itu, ya kita harus bersyukur ya, kita masih tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di luar sana banyak keluarganya yang diambil paksa karena terinfeksi COVID-19. Dia tidak bisa melihat keluarganya di rumah sakit, dia tidak bisa lihat keluarganya dikubur, dia tidak bisa lihat. Itulah salah satu hal yang pasti membuat kita merasa sedih. Oke, jadi agar lingkungan tetap sehat, kita harus menjaganya, ya, agar tetap bersih. Oke, berarti sudah tahu ya. Siapa bisa menyimpulkan apa itu tadi bencana alam atau peristiwa alam? Peristiwa alam atau bencana alam adalah peristiwa yang terjadi di sekitar kita, yang bisa terjadi di sekitar kita. Peristiwa alam itu merupakan fenomena alam atau hal yang disebabkan oleh ulah manusia. Oke. Penting bagi kita untuk tetap menjaga lingkungan kita sehat dan bersih, ya, seperti menanam pohon, jangan menebang pohon, jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Bayangkan kalau kita terus membuang sampah sembarangan, nanti bisa terjadi banjir. Kalau banjir kita dirugikan, ya. Oke. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf ya. Apabila ada perkataan Ibu yang tidak baik, mohon dimaafkan ya. Ya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan benar. Oke, semuanya sudah mengantuk ya? Belum? Oke, baik, terima kasih ya, lapar ya. Oke, kita siapkan dulu ya untuk istirahat ya. Sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
HP-nya, Bu? Hah? Kenapa kayak udah rusak, Bu?